Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Moko. Pagi semuanya. Bentar ya, sambil nunggu teman-temannya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Moko. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Baru berapa ini? Baru 13 ya? Sebentar ya. Baru 14, Pak. Kenapa? 14? Baru 14, Pak. 14 sama Pak Moko ya? Ya, Pak. Udah sarapan kalian? Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Kenapa belum? Belum buka. Kenapa belum? Enggak terlambat. Ya. 6, Pak. Udah senam? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Belum. Yang belum, ayo. Belum. Belum, Pak. Nanti terlambat. Pak. Pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Gilda. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pak. Pagi.
Ya sudah, kita mulai saja. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini kita berdoa dulu ya. Kemarin di hari apa ini? Selasa. Pak Moko lupa bawa absen. Siapa yang sudah pimpin doa ketika PTMT? Brian ya? Saya, Pak. Oh, Hans. Setelah Hans siapa Hans? Monik. Hugo. Hah? Hugo. Bukan, Pak. Hugo. Hugo. Bentar, Hugo ada nggak Hugo? Hugo? Hilang Hugo, nggak ada. Mana? Hugo ada. Ada. Ada, Pak. Hugo. Pimpin doa ya. Ya. Yuk. Semuanya ambil sikap yang baik semuanya. Baik teman-teman, kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bukalah hatimu, kasihanilah kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami bijak. Santo Yosef, doakanlah kami agar kami dalam kesahajaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Hugo sudah memimpin doa di pagi hari ini. Ya, untuk hari ini Pak Moko sudah posting tugas bahasa Indonesia. Langsung saja kita lihat. Bab. Nah, kita masuk subtema 3 ya. Kita masuk subtema 3. Nah, di sini berkenaan dengan tata bahasa Indonesia yaitu KD 3.3 ya. Tugasku sebagai umat beragama. Nah, untuk di KD 3.3 di sini kita diajak atau kita mempelajari tentang tolong menolong. Ya, tolong menolong. Bantu membantu. Nah, saat kita menolong orang lain, maka kita menggunakan hati yang tulus, ya. Kalau menolong seseorang harus dengan hati yang ikhlas, tulus. Dalam arti di sini tidak mengharapkan imbalan. Tidak mengharapkan imbalan. Seringkali kamu disuruh mamamu, Hugo, mama minta tolong nak belikan sabun di warung. Upahnya mana mah? Nah, siapa yang pernah seperti itu? Pak Moko waktu kecil seumuran kamu pernah begitu loh.
Nggak apa-apa, jujur. Ayo, siapa yang pernah? Pak Moko jujur loh. Pak Moko pernah. Siapa yang pernah seperti itu? Saya, Pak. Oh, hampir. Pernah ya? Upahnya mana, Ma? Upahnya mana, Pak? Buat jajan. Nah, tapi sisanya buat jajan ya. Nah, berarti di situ kita menolong mama atau menolong papa dengan hati yang tidak ikhlas, tidak tulus. Berarti kalian menolong mengharapkan imbalan yang berupa mungkin uang atau bahkan makanan yang nantinya kamu pengen dan kamu beli. Suruh beli sabun, harga sabun 3.000, yang 2.000 masuk kantong. Nah, kalau enggak sisanya itu buat jajan, itu siapa itu? Ya, jadi kalau kita disuruh mama atau papa, sebaiknya kita lakukan dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Begitupun juga menolong orang lain, menolong teman, tidak mengharapkan imbalan. Contoh, Pak Moko menulis, terus patah pensilnya. Ceril, Pak Moko pinjam serutan dong. Oh ya Pak, ini Pak. Nggak mungkin dong Ceril. Ini Pak, serutannya nanti nilai Ceril harus bagus ya Pak. Nah, itu berarti mengharapkan apa? Mengharapkan apa? Imbalan. Nah, seperti itu. Kalau tidak mengharapkan imbalan berarti ini Pak. Terus pasti Pak Moko akan mengembalikan ini Ceril, terima kasih sudah dipinjamkan apa? Serutan. Ada lagi. Hans lari-larian di lapangan sekolah. Kebetulan tersandung jatuh. Kebetulan Laura dan Ese berjalan di area lapangan. Akhirnya mereka menolong, membangunkan kembali. Hans, kamu nggak apa-apa? Terus Ese, sini saya obati, kakimu kebetulan lecet. Nah, akhirnya Laura dan siapa itu? Ese membantu Hans ya yang sedang terjatuh, bahkan mengobati lukanya. Tapi di sini dilakukan dengan tulus ikhlas. Yang maksud tulus ikhlas tidak mengharapkan imbalan. Imbalannya apa Pak? Imbalannya itu berkat. Berkat apa Pak? Berkat dari Tuhan. Hei Ceril, kamu mainan apa itu? Ya, berkat dari Tuhan. Imbalannya apa Pak? Berkat dari Tuhan. Tidak semata-mata imbalan itu berupa uang, bukan. Berupa makanan, bukan. Berkat. Orang yang suka menolong rata-rata di sini mempunyai banyak saudara, banyak teman. Bila kamu suka menolong orang lain, menolong teman, menolong orang tua, tentunya kamu akan disukai, bahkan disayang sekali oleh teman-temanmu, gurumu, orang tuamu, saudaramu, ya. Apabila kamu suka menolong, dan di sini menolong dalam arti di sini tanpa mengharapkan imbalan, menolong dengan ikhlas. Nah, di sini sudah ada manfaat tolong menolong, meringankan beban orang yang kita tolong. Orang yang kita tolong biasanya mengalami
kesulitan. Mengalami apa? Orang yang minta tolong itu atau orang yang minta tolong biasanya mengalami apa? Kesulitan. 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 Nggak mungkin ya, nggak mungkin orang yang tidak mengalami kesulitan tidak kita tolong. Pasti kita tolong. Pasti kita tolong. Karena sangat berarti bagi yang kita tolong. Contoh Pak, yang tadi Hans jatuh. Hans itu butuh bantuan, butuh pertolongan yang pada akhirnya temannya yang yaitu Ese dan siapa tadi? Laura menolong Hans. Ya. Nah, di sini meringankan beban orang lain. Dapat mempererat tali persaudaraan yang kamu sampaikan tadi, menambah banyak teman. Kalau kamu baik, pasti kamu akan dibalas dengan kebaikan. Kecuali siapa yang bisa? Kecuali orang yang jahat pasti akan dijahatin sama orang lain. Jarang orang lain itu akan membalas kebaikan, jarang sekali. Biasanya orang yang jahat biasanya tidak disukai oleh siapa? Teman. Tidak banyak teman. Teman mau mendekat malas. Malas Dia jahat. Malas dia usil. Selain itu membuat hati kita merasa senang karena dapat membantu orang lain. Puas, bangga pada diri sendiri. Ya, kalau suka menolong itu wajib hukumnya. Karena kita sebagai makhluk sosial, yang dimana makhluk sosial itu kita ini makhluk sosial. Kita hidup harus berdampingan satu dengan yang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Kamu yakin bisa hidup sendiri tanpa orang lain, tanpa orang tuamu? Di bumi ini kamu sendirilah. Bisa hidup? Nah, tidak bisa. Makhluk sosial berarti saling membutuhkan. Membutuhkan siapa? Orang lain. Berarti kita dituntut untuk selalu membantu satu dengan yang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Nggak mungkin kamu mau nolong orang tanya dulu, kamu orang mana? Agamamu apa? Contoh orang sakit sekarat. Napasnya udah gini. Kamu mau nolong. Agamamu apa? Keburu mati itu orang. Ya. Jadi kalau nolong seseorang, nolong orang lain, jangan melihat dari suku agama. Ya, kita itu sama semua. Sama semua. Di mata Tuhan tetap sama. Karena semuanya manusia. Iya, semua itu karena manusia. Semua itu manusia. Di mata Tuhan tetap sama. Kamu mau kaya, kamu mau miskin, ya, kamu mau cantik, kamu ganteng, pokoknya di mata Tuhan itu sama. Rumah segede apapun, uang segede apa, sebanyak apapun, kalau meninggal juga nggak dibawa, ya kan? Semua manusia itu pasti ada akhirnya, dan di sini nanti akan menghadap ke Tuhan. Kalau kamu suka menolong orang lain,
Berarti pahala boleh, berkat boleh, melimpah. Ya, melimpah. Banyak sekali dicatat oleh malaikat. Jadi perilaku suka menolong orang lain ya sebaiknya kita terapkan setiap saat. Kita membantu orang tua itu termasuk setiap hari ya, contohnya aku ngepel itu termasuk suatu tindakan yang baik. Selain melatih kemandirian kalian, ya, selain itu menambah berkat bagi diri kita di mata Tuhan. Ya. Terus ada lagi, kita pasti kalau suka menolong, terus pada saat kita kesulitan, pasti orang lain juga akan menolong kamu. Terkecuali kamu tidak suka menolong, orang lain juga tidak akan menolong kamu. Biarin itu orang sombong, nggak suka nolong orang lain. Kemarin gua susah aja, nggak ditolong. Dia susah minta tolong. Nggak tahu diri. Nah, ada omongan seperti itu. Kalau di lingkungan masyarakat banyak sekali seperti itu. Di tempat Pak Moko pun ada seperti itu. Ya, jadi Pak Moko berharap di kelas 2C ini anak-anaknya suka menolong tanpa mengharapkan imbalan. Mama, dimulai dari yang terkecil aja lah, dari lingkungan keluarga. Disuruh mama atau papa, nggak usah minta imbalan, nggak usah membantah. Kamu laksanakan dengan baik. Berkatnya pahala besar, ya. Terkecuali kamu membantah orang tua. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Contoh perilaku sopan santun. Ya sebelumnya, mohon maaf. Sebelum kita masuk ke 4. Ketika kita ditolong orang lain, ya sebaiknya kita setelah ditolong orang lain mengucapkan apa? Kata apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hugo, terima kasih. Terima kasih. Brian, terima kasih. Hans, terima kasih. Nah, terima kasih ini kita ucapkan setelah ditolong oleh orang lain. Entah terima kasih, Ma. Nah, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak, Kak, Bang, Oma. Kalau kita di jalan ditolong orang lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih sambil kita merendah. Kayak padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Pernah melihat padi? Pohon padi. Pernah ya? Pernah. Jadi seperti ilmu padi. Ketika belum berisi tegak. Ketika mulai berisi nunduk. Itu menunjukkan kerendahan hati. Tidak sombong. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ruth. Terima kasih, Gildam. Terima kasih, Mario. Terima kasih, Noela. Terima kasih, Bella. Terima kasih, Kalista. Terima kasih, Alvar. Nah, seperti itu. Kalau kita ditolong orang lain, jangan lupa mengucapkan banyak terima kasih. Kalau kamu tanpa mengucapkan terima kasih, pasti orang akan bilang seperti ini. Itu orang ditolong nggak tahu diri, tidak ada kata terima kasih.
Setelah ditolong, Alvar, hey Alvar, setelah ditolong, kamu harus mengucapkan kata apa? Suaramu buka itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau kita minta tolong seseorang, ya, semuanya perhatikan. Kalau kita minta bantuan kepada seseorang, kita harus menggunakan kata tolong. Ya, tolong. Ya, jadi kita harus kalau kita minta bantuan orang lain harus menggunakan kata tolong. Fania, tolong tutup pintunya. Anak-anak, tolong buka pintunya. Mama, tolong bantu aku mengerjakan tugas. Gak mungkin dong. Mama, itu tugasnya gimana ini? Gak bisa aku. Nah, seperti itu. Siapa? Ayo. Yang seperti itu siapa? Ayo. Mama! Ini tugas gimana ini? Aku nggak ngerti. Teriak-teriak. Tetangga sebelah sampai denger. Malu. Ya. Jadi kalau kita meminta tolong kepada seorang, harus menggunakan bahasa yang sopan. Selain itu sopan apa? Baik. Baik. Menggunakan bahasa sopan dan baik. Ya. Baik. Iya, menggunakan kata sopan dan baik. Dan kalau kita minta tolong kepada seseorang harus menggunakan kata terima kasih. Apa? Bukan terima kasih. Kalau kita terima kasih. Kalau kita menolong seseorang, kita meminta bantuan orang lain, harus menggunakan kata apa? Tolong. Iya, tolong. Ya, tolong. Nggak mungkin tidak menggunakan kata tolong. Kalau tidak menggunakan kata tolong, jatuhnya kata-kata kita kasar, kurang sopan. Jadi maka dari itu, ketika kita meminta bantuan orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang baik, sopan. Selain itu, kita harus menggunakan kata tolong. Ma, tolong. Pak Moko, tolong bacakan soal itu. Ya. Kan di kelas ini seperti itu. Nah, contoh perilaku sopan santun. Sekarang kita masuk ke poin 4. Mengucapkan salam, mengucapkan kata tolong, mengucapkan kata terima kasih. Ya. Yang tadi Pak mau sampaikan. Jadi jangan lupa ketika minta bantuan seseorang ya ucapkan kata tolong. Setelah dibantu ngomong apa? Setelah dibantu ngomong apa? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita lanjut lagi. Jika meminta bantuan orang lain, sebaiknya mengucapkan kata tolong mereka ya. Setelah ditolong orang lain, sebaiknya mengucapkan kata terima kasih. Bersikap sopan ya, tanda kita menghormati orang lain. Oh, kata-kata kita sopan itu menunjukkan kita menghormati orang lain.
Contoh mencium tangan orang yang lebih tua merupakan salah satu contoh budaya sopan santun di Indonesia. Ya, misalnya mencium tangan orang tua dan atau ayah ibu, mencium tangan saudara, mencium tangan bapak ibu guru, mencium tangan ya dilakukan untuk menghormati yang lebih tua atau orang yang lebih tua. Siapa yang di sini kalau berangkat sekolah atau berpergian selalu pamit kepada orang tua, cium tangan. Gini. Aja, Pak. Nah, semuanya cium tangan tidak? Enggak, Pak. Iya, Pak. Enggak, Pak. Siapa ayo? Pak. Pak. Nah, Izin minum. ya. Ya, jadi semua harus menghormati orang tua dengan cara mencium tangan. Itu menandakan bahwa kita selalu patuh, selalu hormat kepada orang tua. Tanda cinta kepada orang tua. Ya. Jadi Pemoka berharap di anak-anak kelas 2C ini kalau berangkat sekolah dan sebagainya ya cium tangan orang tua. Mama papamu udah capek nyiapin kamu sarapan, nyiapin baju, nganter kamu. Kamu mau masuk ke sekolah aja kamu masa enggak salam? Kasihan. Namanya nggak tahu diri itu. Ya, jadi harus cium tangan. Alvar berangkat dulu ya, Ma. Laura berangkat dulu ya, Pak. Sambil cium. Siapa yang di sini jarang cium tangan orang tua? Mama atau papa? Ayo jujur. Enggak apa-apa, enggak Pak Moko enggak ngomelin enggak. Ayo siapa jujur? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa itu? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa itu? Saya. Harus selalu cium tangan orang tua ya. Mau kita berangkat kemana saja, mau berangkat sekolah, cium tangan lah. Ya, sebagai tanda sayang, sebagai tanda hormat, sebagai tanda terima kasih kita kepada orang tua. Yang pagi-pagi masakin kamu siapa? Mamamu. Yang nyiapin bajumu siapa? Mamamu. Yang membiayai sekolah siapa? Orang tuamu, papamu kerja di luar sana. Yang nganterin kamu siapa? Nah, kalau kamu tidak menghormati, tidak berterima kasih kepada orang tua, namanya anak durhaka itu. Ya, sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda sayang ya, paling tidak cium tangan Ma atau Pak. Aku dulu ya. Bella sekolah dulu ya, Ma. Bella sekolah dulu ya, Pak. Seperti itu. Ya. Mulai besok ya, mulai hari ini kita harus selalu menghormati orang tua. Woi, Mario, tidur itu. Wah, jangan tidur. Cuci muka sana. Cuci muka. Ya. Jadi kalian selalu dituntut untuk selalu patuh kepada orang tua, hormat kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua. Paling tidak cium tangan, disuruh ya dilaksanakan, suruh beliin
telur di warung ya, dibelikan. Kamu berangkat jalan tanpa mengharapkan imbalan. Itu sebagai bentuk sayang kita kepada orang tua. Orang tuamu aja ngasih kamu apa aja. Sekolah dibayarin. Ya, sekolah pasti dibiayai. Seragam dibelikan, buku dibelikan. Rambut Brian udah gondrong pasti dipangkas menggunakan uang hasil kerja papa. Setiap hari makan itu dari mana? Kamu kalau disuruh mama dinasihatin belajar nak. Ntar mah main game dulu. Ampun. Sama Kak. Izin minum. Ya. Izin minum. Minum dulu semua, minum. Semuanya minum dulu. Itu mah kesini-sini, Bu. Ayo minum. Kamu kasih waktu untuk minum. Silakan. Ayo, lagi minum. Berdiri. Ada lagi. Dia lagi cantik. Gar. Terima kasih ya kakak. Terima kasih kakak. Sama-sama, Ma. Ya. Kalau ada orang yang mengucapkan terima kasih, sama-sama. Nah. Ya kita mulai kembali. Sampai mana tadi? Bilang terima kasih ke orang tua, Pak. Oh iya. Ya, jadi Pak Moko berharap di kelas 2C ini anak-anaknya selalu patuh kepada orang tua. Kalau disuruh ya dilaksanakan. Dinasihati ya didengarkan. Didengarkan dengan baik. Itu sebagai tanda menghormati orang tua, menghargai orang tua. Jadi semuanya harus mencium tangan sebagai tanda ucapan terima kasih, ya, ada sayang. Kalau masa kita cium tangan, Sama Pak. harus ya, harus. Apa di sini soal? Nah, sekarang di bawahnya tadi barusan yang ada pada materi bahasa Indonesia, Pak Mo sudah memberikan ada soal ya. Kamu mencari arti sebuah kata yaitu kelompok. Kelompok ya, kelompok. Tahu kelompok itu apa? Tahu? Siapa yang tahu kelompok itu? Golongan, Pak. Hah?